yang menarik ya. PowerPoint yang menarik, simple tetapi menarik. Jadi langsung saja. Ini juga bisa untuk para pemula ya. Saya akan menunjukkan caranya dari awal sekali. Oke, kalau kalian belum ada di sini aplikasi PowerPoint, tinggal klik saja pencaharian di sini, tinggal ditulis Power. Nah, akan muncul di sini Microsoft Office PowerPoint. Nah, jadi perlu diketahui juga ya untuk tampilan layar Microsoft PowerPoint ini setiap Windows-nya berbeda-beda. Jadi di sini saya masih menggunakan versi lawasnya yaitu 2007. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya suka yang 2007. Seperti itu ya. Ini tidak masalah karena fitur-fiturnya ini hampir mirip saja satu sama lain. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Jadi untuk tampilan pertama ini ini adalah halaman judulnya. Di sini kita tinggal menulis saja kira-kira judul apa yang ingin kita buat di PowerPoint ini. Nah, jadi di sini saya ingin membuat satu buah PowerPoint yang berjudul Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala. Jadi ini merupakan salah satu materi dari MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, jadi ini adalah contohnya bagaimana cara memperindah supaya tampilannya menjadi lebih sedikit bagus ya. Ini tinggal kita klik desain, ini desain, kemudian kita pilih background yang tersedia. Di sini ada banyak sekali backgroundnya yang sudah disediakan. Tetapi kita juga bisa mendownload ya kalau kita ingin mencari tema-tema yang baru. Di sini more time on Microsoft Office Online. Tapi di sini saya cukup menggunakan yang ada saja. Saya mau pakai yang ini saja. Nah, ini dia Wawasan Wiyata Mandala. Jadi supaya tampilannya lebih indah, ini kita tarik sampai dengan garis ini ya, supaya tulisannya rata dan tidak melebihi ini. Nah, di sini juga kalian bisa tambahkan logo-logo. Bagaimana cara memasukkan gambar? Jadi cara memasukkan gambar itu tinggal kalian klik insert, kemudian picture, dan tinggal pilih gambar yang mana, contohnya ini. Nah, tinggal diklik, gampang kan? Tinggal dibuat seperti ini. Contohnya ini adalah logonya ya, ini hanya contoh. Nah, kemudian masa pengenalan ini juga ditarik ke sini supaya dia tidak mengganggu. Oke, ini bisa kita perbesar tulisannya. Bagaimana cara memperbesar tulisannya? Tinggal kita buat di sini. A besar ini. Teng, teng, teng. Atau bisa juga kalian di sini bisa juga tinggal mau buat di angka 72 misalnya. Terlalu besar ya, kita kecilkan lagi. Nah, kemudian masa pengenalan lingkungan sekolahnya. Ini juga bisa kita tambahkan ya sebenarnya. Kita tambahkan teks baru, misalnya nama sekolah tempat kita mengajar. Tinggal kita klik insert. Kemudian ini bagian word art, tinggal kita pilih. Kita mau pakai jenis yang mana. Ini bisa kita pilih sembarang aja ya. Ini. Kemudian kita tulis nama sekolahnya SMP Negeri 2 Bangunsari. Contohnya ini, SMP Negeri 2 Bangunsari. Nah, ini dia. Kalau kita ingin mengubah warnanya, tinggal kita klik text fill. Ini kita merubah warna dasarnya, misalnya warna kuning. Nah, berubah jadi warna kuning. Seperti itu. Kita hapus gambarnya. Nah, jadi karena ini saya ingin membuat untuk umum, jadi saya tidak menggunakan nama sekolah ya. Saya hanya cukup membuat judul Wawasan Wiyata Mandala.
Kemudian ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, ini dia, sudah cukup ya. Kalau kita ingin mengubah backgroundnya juga bisa, klik desain. Tinggal kita klik color ini. Tinggal kita pilih warna yang mana yang kita mau. Kita ambil warna apa ya. Kita cek satu-satu. Nah, warna ini aja. Warna yang mana? Oh, sudah, warna dasar aja. Nah, oke. Terus bagaimana cara menambahkan slide berikutnya? Nah, kita klik ke sini, arahkan mouse ke sini, kemudian kita tekan enter. Bisa, tekan enter bisa, atau kita insert, kita klik home, di sini ada new slide. New slide, di sini bisa, tinggal kita pilih tampilan yang mana yang ingin kita pilih. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ingin membuat ada tabel-tabelnya, bisa kita pilih ini ya. Nih, ini dia sudah ada otomatis. Nah, tetapi di sini saya mau memilih yang ini dia. Hanya judul saja. Nah, jadi untuk yang pertama, apa judulnya? Judul apa yang ingin kita buat? Ingat, PowerPoint itu hanya berisi tentang judul-judul saja. Berisi tentang poin-poin yang ingin kita sampaikan. Jangan kalian menuliskan semua intinya. Itu ya, ingat, namanya saja PowerPoint berarti hanya inti-intinya saja. Nah, jadi di sini saya ingin menuliskan judulnya arti dan makna dari wawasan wisata Mandala. Nah, ini dia. Jadi judul yang pertama ini saya ingin membuat yaitu arti dan makna dari wawasan wisata Mandala. Kemudian kita lihat di sini ya. Ini kalau kita ingin ubah, kalau misalnya ada yang merasa tidak seret, tinggal kita klik 2 kali. Kita ubah warnanya, misalnya kita ingin warna merah. Nah, tinggal kita klik kuning atau hijau, biru. Nah, kita ambil klik biru ini ya. Nah, kalau kalian lihat ini ada garis hitam di luarnya. Bagaimana cara menghapusnya? Tinggal kita klik text outline. Kemudian kita pilih no outline. Jadi dia akan warna biru full ya, tidak ada garis luarnya. Nah, ini dia. Arti dan makna wawasan wisata Mandala. Oke. Kemudian kita akan menyampaikan poin-poinnya. Di sini kita tergantung dengan kreativitas kita ya. Kita ingin membuat seperti apa. Nah, jadi di sini saya ingin membuat semacam smart art. Ini adalah kreasi-kreasi yang berbentuk circle yang saling terkait dengan satu sama lainnya. Ini adalah basic circle. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita tulis poin yang pertama. Wawasan. Kemudian yang kedua, setelah wawasan itu adalah sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan. Inti yang ketiga, adalah tanggung jawab kepala sekolah. Wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah. Kemudian yang keempat,
hubungan yang serasi antara guru dan orang tua siswa, tutup kurung. Kemudian yang berikutnya adalah martabat dan citra. Martabat dan citra guru. Kemudian yang terakhir adalah bertumpu pada masyarakat. Nah, ini adalah contohnya ya, smart art yang saya buat. Nah, tapi kalau kalian rasa ini tulisannya kecilan, tinggal kalian ubah saja, ditarik-tarik seperti ini. Nanti dia akan menjadi besar otomatis. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat hurufnya menjadi lebih besar, tinggal kita klik lagi di sini. Nah, dia menjadi lebih besar. Ini kan ada yang lebih, kita bisa buat, nah seperti ini, tidak masalah ya. Yang penting tulisannya bisa terlihat jelas. Oke, seperti ini. Ini mungkin kita ingin mengubahnya lagi menjadi lebih indah. Kita misalnya pilih yang ini. Nah, tinggal kita klik. Oke, jadi tinggal kita lihat arti dan makna dari wawasan Weta Mandala. Nah, ini adalah arti dan maknanya. Nih. Jadi tinggal kita saja, tergantung kreasi kita ingin seperti apa. Seperti itu. Ini yang namanya PowerPoint, bukan seluruh inti dari materinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menambahkan slide berikutnya? Cara simpelnya adalah dengan klik Enter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sekolah dan fungsinya. Nah, kita lihat sekolah dan fungsinya. Ini kita bisa menggunakan tabel ya. Kita lihat ya. Kita tulis judulnya dulu. Sekolah dan fungsinya. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel. Kita klik insert tabel. Kira-kira ada berapa tabel? Berarti dia hanya ada 2 tabel. Di sini 2, kemudian kita tarik ke bawah 1. Nah, muncul seperti ini. Kita buat yang bagian bawah ini agak panjang. Kita tarik setengah seperti ini. Tarik lagi ya sampai bawah. Nah, tinggal kita tulis judulnya di sini, sekolah. Kemudian fungsi. Nah, tinggal kita tulis di bawahnya. Jadi sekolah ini apa saja tempatnya. Nah, kita tinggal tulis misalnya di sini. Kita insert home, kita kembali ke home, kemudian kita pilih ini ya. Nah, ini dia numbering. Kita pilih ini 1. Jadi di sini sekolah itu adalah merupakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, sekolah merupakan pandangan hidup atau kepribadian. Pandangan hidup atau kepribadian. Nah,
Ini adalah contoh cara membuat tabel. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Hubungan antar manusia dengan lingkungan atau dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang fungsinya. Di sini kita lihat apa saja fungsi-fungsi sekolah. Kita insert lagi di sini. Ingin menggunakan abjad, ini bisa di sini, atau angka, ini kita pakai angka ya supaya sama. Apa sih fungsi sekolah itu? Jadi fungsi sekolah di sini mungkin dia tidak ada poin-poinnya, jadi kita langsung tulis saja sebagai tempat masyarakat belajar. Tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru pengelola pendidikan siswa, dalam PBM. PBM adalah proses belajar mengajar ya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam dinamis. Nah, ini dia. Kalau kita ingin mengubah warna tabelnya, tinggal kita klik sampai dengan dia bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita klik 2 kali di sebelah kiri. Kita tinggal ubah saja di sini warnanya. Warna apa yang kita ingin. Nah, di sini saya coba warna hitam. Itu dia. Nih, hurufnya mungkin kita ingin mengganti supaya dia lebih indah terlihat. Kita ubah di sini, ini dia tempat mengubahnya. Kita ambil Aligrian. Nah, tidak jelas ya. Kita cari Berlin Sans. Kita perbesar lagi. Nah, kemudian kita taruh di bagian tengah supaya memperindah. Seperti itu. Nah, inilah contohnya ya cara membuatnya. Kalau kalian ingin membuat ini menjadi lebih jelas, tinggal kita blok saja, kita buat bold. Nah, ini dia. Dia lebih mudah dibaca. Kita ubah lagi ini ya supaya judulnya menjadi lebih menarik. Kita ubah warna merah. Oke, nah seperti ini. Gampang kan? Hanya tinggal kreasi saja, kita bermain di kreasi. Nah, kemudian yang berikutnya, slide berikutnya, ingat kalau di sini tinggal kita klik ke slide ketiga, slide terakhir. Nanti kita tinggal klik enter. Kalau kita ingin menambahkan dia di bagian tengah, tinggal kita klik di bagian 2. Nah, muncul di sini. Kita hapus. Kita akan membuat slide keempat. Kita klik slide ketiga dan kita tekan enter. Oke, selanjutnya kita lihat apakah judul berikutnya. Di sini kita tulis judulnya adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar.
masyarakat belajar. Nah, jadi di sini ada tiga ciri-cirinya. Kita ingin membuat seperti apa? Apakah membuat hal yang normal, misalnya seperti poin-poin ini, atau kita ingin membuat semacam smart art, semacam ini. Nah, kita buat ini aja ya. Kita contoh seperti ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini, guys. Oke. Klik, tinggal kita tulis. Apa ciri sekolah sebagai masyarakat yang belajar? Yang pertama adalah ada guru dan siswa. Ada guru dan siswa. Kemudian timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Ini yang pertama. Kemudian ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Mau belajar dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Tentunya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini dia. Mungkin kita lihat terlalu kecil, tinggal kita besarkan saja, kita tarik. Kemudian ininya kita tarik lagi sampai ujung. Jangan sampai ujung. Tidak elok dipandang. Nah, sampai ini aja. Nah, seperti ini ya. Oke. Sudah, berarti ciri masyarakat sekolah. Ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ada 3. Nah, ini dia ciri-cirinya. Kita ubah lagi supaya menjadi lebih indah. Kita pilih yang mana ini. Tinggal kita pilih saja ya. Kita ingin saja yang sederhana. Oke. Nah, gampang kan? Tergantung kreasi kita. Kemudian yang berikutnya. Kita buat lagi slide baru. Klik yang di slide keempat dan tekan enter. Tinggal kita klik judulnya. Apakah judulnya yaitu prinsip sekolah. Nah, jika kita ingin menambahkan teks manual, kita hanya tinggal klik insert, kemudian textbook. Tinggal kita klik di sini, nah muncul textbooknya, tinggal kita tulis. Nah, tinggal ditulis saja seperti itu. Kita lihat. Prinsip sekolah itu ada 9 dan ini sangat panjang. Lantas kita ingin membuatnya menjadi seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Kita lihat smart art yang cocok untuk 9 poin. Kira-kira yang manakah yang cocok? 9 poin dari smart art. Sepertinya ini ya. Ini lagi. Atau ini juga bisa, tapi kurang pas. Nah, tidak usah ya. Kita ambil textbook saja. Ini kita ambil manual, kemudian kita tulis di sini, kita pilih yang 1. Ini. Nah, tinggal kita tulis poin pertama. Jika dia terlalu panjang, usahakan membuat sebagai tempat yang ringkas. Nah, nanti barulah kita akan menjelaskan keseluruhannya. Nah, jadi prinsip sekolah yang pertama adalah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup.
Kemudian enter yang kedua. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan maaf ya guys kalau tulisannya rada kacau karena ini keyboardnya gelap jadi sering salah pencet. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Ya, kemudian yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai tempat pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi luar. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensia. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius. Berikan perhatian serius untuk mengembangkan Kemudian yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sebagai bagian dari masyarakat belajar. Nah, jadi ini adalah prinsip sekolah. Jadi kita menggunakan cara manual. Nah, ini bisa kita, kalau misalnya terlalu kecil tulisannya, kita perbesar lagi ya. Nah, seperti ini. Terlalu besar. Ini dia. Terus bagaimana kalau kita ingin membuat ini menjadi sedikit lebih indah? Kita ambil contohnya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Oke, prinsip sekolah. Itu dia.
Oke, kemudian slide selanjutnya. Jadi ini sebenarnya ada banyak slide-slide-nya ya. Jadi nanti di dalam membuat PowerPoint itu hanya tinggal dari kreativitas kita saja. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah PowerPoint itu yang menarik bagi perhatian siswa. Itu dia. Jangan sampai PowerPoint kita itu berisi dengan catatan-catatan yang sangat banyak. Itu dia. Jadi itu bukan PowerPoint namanya. Jadi PowerPoint itu adalah poin-poin saja. Itu dia. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba.